jenengan adalah ketua. Apakah sudah ada yang melamar untuk menjadi tim ses pilkada ini? Ya, Ini kan di jalan-jalan sudah mulai banyak banner. Pak Sanusi maju lagi. Ada nggak satu orang yang sudah dibidik? kalau untuk orang yang dibidik, Strategi jenengan Mas dalam pilkada kemarin kok bisa top seperti itu? ya kalau kami juga pingin di Kabupaten Malang ini ada generasi muda yang naik jadi bupati atau jadi wakil bupati. Itu yang kami harapkan. Saya pikir generasi muda ini punya cara berpikir yang fleksibel tapi masih kritis gitu loh. Jadinya kan sekarang banyak koruptor itu banyak yang cut lah. Satu aja Mas, cita-cita jenengan misalkan digandeng ini, ingin seperti apa misalkan? Kalau kami di Bolonemas ini entah itu dari bendera warna kuning, merah, apapun yang penting bisa satu visi satu misi dengan Bolonemas gas. Bisa dibocorkan nggak? Yang tadi kan sudah ada yang mulai PDKT nih, Ya, mau melamar. Itu dari koalisi yang kemarin atau bukan? kalau yang melamar, kalau untuk pilkada pilgubnya kan sudah menentukan sikap. Mas Gibran nih 80% bisa saya bilang 100% pasti ke Bu Kofifa sama Mas Emil. Ya saya nggak mau ngomong banyak, tapi ini buktinya. Inilah yang di lapangan. Ya, ini yang di lapangan seperti apa ya? Itu Bolonemas ini saya pikir masih solid karena kemarin juga Mas Gibran pernah ngomong itu kemarin. Oke. Adakah garansi dari jenengan? Misalkan, oh, wis Pak, karena kita ini punya banyak anggota, wis dadi. Di Malang ini kan banyak. Ya, ada Mas Husni, ada Gus Mama itu Pak Rahmat Kartala, terus ada Mas Ukasya Ali itu yang dari Dapil Ponjokusumo Wajak itu dekat sama saya itu malah kalau Mas Ali. Sebenarnya Son ini nggak mau saya libatkan di dunia politik. Ini belum pernah loh kejadian di Kabupaten Malang ini ada generasi muda yang bisa jadi bupati atau wakil bupati. Kami di Bolonemas tetap berharap ada generasi muda yang harus tampil. Kita welcome sama siapa aja tetap kita dorong. Yang penting visi dan misi seperti apa. Nah, kalau yang ingin merapat mungkin banyak. Sudah ada dari A, B, C. Tapi untuk Bolonemas sendiri ini saya pertegas, kami belum menentukan sikap ke arah mana. Terus ke beliau-beliau yang siapa juga kita belum menentukan sikap. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya bersama Mas David Rizad. Nah, selamat siang Mas. Yang Gimana kabarnya hari ini? ya alhamdulillah. Nah, saya sengaja mendatangi beliau hari ini dengan tujuan untuk berbincang tentunya, karena beliau ini adalah salah satu Ketua Son Malang Bersatu, sekaligus koordinator Bolonemasi. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa dunia Son hari ini sedang banyak diminati oleh para pemuda, khususnya di Malang Raya begitu ya. Dan juga dunia Son ini dominasi dari milenial yang kalau kita arahkan hari ini yang sedang viral begitu atau sedang ada hajat dari Kabupaten Malang, ya ini sebuah pilkada yang generasi milenial ini presentasinya 62% untuk ikut andil dalam hal itu. Nah, bagaimana dunia sound system atau hiburan sound system bagi anak muda dalam peran pilkada ini? Mari kita langsung simak dari Mas David. Sebelum ke situ, kita akan tanya-tanya dahulu bagaimana latar belakang beliau di dunia sound system. Monggo Mas. Ya kalau di dunia sound ini mungkin saya juga termasuk pemain baru ya. Karena mulai tahun 2019 ini saya baru ikut nimbrung di dunia sound. Kalau dulu masih beriringan dengan ayah ya. Tahun 2019 sudah mulai ya setidaknya berdiri lah sampai sekarang. Baik, berarti tahun berapa itu kalau boleh tahu? Tahun kalau Bapak itu di dunia sound sudah mulai tahun 74. Oke, Sampai beliau nggak ada tetap hidup di dunia sound. hampir 50 tahun. Iya, mulai zaman masih muda sampai kemarin nggak ada itu tetap nimbrung di dunia sound. Kalau saya pribadi
bisa dibilang mulai tahun 2019 lah, seneng gitu loh, Oke. baru seneng banget sama. Kalau menjadi ini ketua Son Malang Bersatu ini, Kalau menjadi ketua Son Malang Bersatu ini mulai tahun 2020, oke, bulan 7. ada berapa yang tergabung Mas dalam? Kalau di Son Malang Bersatu ini sekitar 1.200-an rental. Oke, Malang Raya itu ya? Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten Malang. Kabupaten Malang Ya, saja. belum termasuk di kota, mungkin di Kota Batu itu belum. Belum. Ini hanya khusus di kabupaten. Oh, berarti Kabupaten Malang. Kabupaten, khusus kabupaten. Nah, melihat potensi 1.200 rental ya. Ya, 1.200 rental itu prosentase apa namanya dari sebaran itu. Yang paling tinggi mungkin ada kecamatan mana gitu. mungkin daerah selatan ya yang paling tinggi. Mungkin di Turen, terus Gampit, Tirtoyudo, Ampel Gading, Kepanjen, ya daerah selatan. Itu yang paling banyak. Kalau dari tengah itu mungkin di Wagir, Tajinan itu banyak juga, Poncokusumo. Ya rata-rata yang tergabung ini 23 korwil. Dari 23 korwil saya bagi per korwil itu kecamatan lah. Oke. Seperti itu. Tawit Karisidenan. Karisidenan. Oke. Jadi mungkin 23 kecamatan se-Kabupaten Malang ini yang ada di komunitas kami. 2019 sampai 2024 hampir 5 tahun ya 5 jenengan? tahun. Nah itu dalam perjalanannya itu apa nyebutnya apa Mas? Komunitas apa Pak? Malang Komunitas. Bersatu? Komunitas. Komunitas. Ini kalau boleh tahu programnya apa saja Mas? Kalau programnya dulu awal kan bisa dibilang kalau di SMP ini Son Malang Bersatu ini kita bergabung itu karena di era COVID itu. Oke. Di era COVID itu kita gimana caranya tetap bisa bekerja lah di era COVID. Alhamdulillah kebijakan di era COVID itu ya berpihak lah kepada kita di rental. Maksudnya berpihak Kita tetap bisa jalan di era Oh. COVID itu, kita tetap bisa bekerja. karena ini ya, karena adanya komunitas itu Komunitas tadi. yang besar itu Oke. yang pertama, terus juga kompakan dalam komunitas ini, terus juga ya nego-nego kita dengan beliau-beliau yang di sana, terjadi hearing dengan Musbida dan lain-lain, kita tetap berkumpul teman dulu dengan Musbida, dengan Pak Bupati, dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, terus perwakilan DPRD. Kita sempat, Oh sudah, emang dekat ya dengan apa pejabat-pejabat pemerintah? ya dulu itu sempat tahun 2020 itu waktu COVID. Oke. Itu hadir Pak Kapolres, hadir Pak Dandim hadir, terus waktu itu perwakilan dari DPRD hadir, Pak Bupati itu diwakili oleh Pak Sekda. Dalam acara apa itu? Pembahasan tentang ini, tentang SON di era COVID, Oke. Berarti aturan-aturan yang harus dibuat. PPKM itu Ya ya? PPKM itu Oh. tetap kita kan boleh jalan, orang hajatan mungkin di seluruh Indonesia hanya di Kabupaten Malang yang Diperbolehkan. diperbolehkan. Ya dikasih, bukan diperbolehkan tapi diberikan kelonggaran lah. Oke. Berarti itu apa namanya atas kehadiran Son Malang Bersatu ini. Iya, Oke. bisa dibilang gitu. Dari berdiri tahun berapa ini? 2020. 2020 itu Ya. komunitas ini apa yang menginisiasi berdirinya? Jenengan yang menginisiasi itu. Ya karena COVID itu tadi kita bisa berkumpul. Oke. Saya ngumpulkan teman-teman itu, terus gimana caranya kita tetap bisa bekerja lah di era pandemi seperti apa. Ya alhamdulillah bisa berkumpul sampai sekarang. Teman-teman itu masih solid lah. Karena setiap korwil itu ada acara arisan setiap bulan. Oke. Seperti itu. Ada artinya saya kembali ke tadi. Artinya ternyata ini di samping untuk menjaga kestabilan dunia ekonomi Son di bidang Covid, ternyata sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah ya, sudah menggandeng. Iya. Nah, hubungannya dengan ini Mas, Pilkada tahun 2024. Iya. Kan tadi ada 1.200 komunitas. Kalau saya lihat kan, saya sebagai orang awam ya melihat dunia Son ini mulai dari praktisi teknisinya kan orang-orang muda semua. Iya. Dan banyak yang tidak hanya teknisi, tapi kalau kita lihat yang minat itu pun ya dari semua kalangan. Nah, ini kan nanti bisa artinya jenengan adalah ketua. Ya. Apakah sudah ada yang melamar untuk menjadi tim ses dalam pilkada ini? Ya ada ya. Kalau dunia Son ini kan sebenarnya saya nggak mau terlalu Melibatkan. melibatkan. Oke. Cuman kemarin kan sempat
kita itu juga digandeng sama Polone Mase itu. Oke. Akhirnya ya kadang itu orang lek son-sonan pasti Polone Mase kan seperti itu. Oke. Akhirnya timbul persepsi. Timbul persepsi seperti itu ya, yang merapat juga sudah ada. Kalau untuk di politik tetap dari Polone Mase. Oke. Yang di belakang tetap mengikuti yang dunia son ini tadi. Artinya belum masih dari pusat ya. Ya, Kalau Pemkab sendiri untuk apa hajat pilkada kabupaten apakah sudah menentukan sikap? oh belum. Jadi ini mumpung ya. Oke. Kalau yang ingin merapat mungkin banyak. Sudah ada dari A, B, C. Tapi untuk Polone Mase sendiri ini saya pertegas, kami belum menentukan sikap ke arah mana. Terus ke beliau-beliau yang siapa juga kita belum menentukan sikap. Tapi yang saya harapkan kalau kami di Polone Mase ini, yang saya harapkan itu ada generasi muda yang muncul. Entah itu menjadi Pak Wagub atau N1. ya atau bupatinya. Jadi kan generasi muda di Malang ini ya saya kenal banyak lah. Banyak kenal teman-teman itu yang kemarin maju di bursa caleg ya, calon legislatif, dan banyak yang terpilih juga teman-teman saya itu. Di Malang ini kan banyak sosok-sosok muda itu yang sudah berani tampil, yang teman-teman saya itu juga banyak. Saya anggap teman karena saya kenal gitu loh. Oke. Dan kemarin juga saya ikut walaupun bukan jadi tim sukses, tapi saya ikut di situ gitu loh. Saya tahu itu misalkan banyak itu yang saya kenal aja ya, mungkin sebagai contoh itu ya ada Mas Husni, saya sempat ketemu Ketua terus, DPC Gerindra. ya Oke. Mas Husni itu saya sempat ketemu sekali di itu kan dari provinsi ya. Ya. Terus ada Gus Mama itu Anur. teman saya, Anur itu teman saya, Gus Mama itu. Terus ada tahu dari Gerindra agak kenal lah. Iya, karena dari Polone Mase. Iya, di Gerindra itu. Terus ada Pak Rahmat Kartala, itu Oke. juga satu desa sama saya. Kemudian kemarin juga saya bantu lah. Terus ada Mas Ali ya, Mas Ukasya Ali itu yang dari Dapil Poncokusumo Wajak itu dekat sama saya itu malah. Kalau Mas Ali yang paling dekat mungkin dari semuanya ya Pak Kartolo sama Mas Ali itu. Artinya jenengan ingin menyatukan yang muda-muda ini dengan teman-teman juga yang ada di sound system atau bagaimana dengan pernyataan itu? Ya sama sebenarnya, sekarang itu kan di era milenial ya. Jadi yang diharapkan Mas Gibran ini juga kalau di Polone Mase ini kan ada sosok-sosok muda-mudi yang punya pikiran maju gitu. Di Kabupaten Malang ini saya pikir nggak kekurangan untuk generasi muda ini yang punya potensi bagus untuk maju. Iya, buktinya kan sekarang hampir berapa persen itu kan di calon legislatif itu yang sekarang sudah jadi loh ya. Diisi oleh muda-muda, yang muda-muda. Nggih. Kenapa kok harusnya ini belum pernah loh kejadian di Kabupaten Malang ini ada generasi muda yang bisa jadi bupati atau wakil bupati. Nah, yang saya harapkan di periode sekarang harus ada salah satu generasi muda yang bisa tampil. Okay. Siapapun itu nanti ya walau masih belum tahu. Yang penting kalau kami di Polone Mase tetap berharap ada generasi muda yang harus tampil. Itu tadi sebagai contoh loh tadi ya, sebagai contoh kan ada beberapa itu tadi yang saya sebutkan. Kita welcome sama siapa aja, tetap kita dorong. Yang penting visi dan misi seperti apa nanti kan belum tahu gitu loh. Oke, menyinggung visi dan misi. Kalau nanti ada para yang yang ingin maju pilkada, mungkin calon bupati, kalau melihat ini atau jenengan sendiri ada indikator, oh saya akan merapat visinya harus seperti ini gitu, indikator. Kalau indikator harus, kalau saya berpikir harus ada indikator. Karena apa? Visi misi ini sulit kadang untuk dipersatukan. Misalkan dia yang A dan B itu sudah beda visi. Nah, untuk menyatukan ini kan juga perlu ngobrol yang enak, terus juga harus ada klik lah. Gitu loh. Kalau dari kami juga nanti pasti seperti ini yang kami harapkan dari generasi muda itu seperti ini. Ya kita harus ngomong dulu.
Oh, Kalau kita duduk bareng duduk dulu. bareng dulu kan, saya Ngopi. pengen iya duduk bareng lah, anggap aja ngobrol ngopi seperti apa misi visi untuk memajukan Kabupaten Malang menjadi lebih baik lagi. Iya, iya. Yang saya harapkan itu bukan visi misi untuk oh komunitas ini biar ini enggak. Visi misinya itu untuk memajukan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Mas Hafid, Oke. oh terkait apa namanya komunitas Malang Son Malang Bersatu ini, apakah ada jenengan ada jalinan komunikasi dengan pejabat publik pemerintah misalkan? Kalau jalinan belum ada ya sampai sekarang. Hanya ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol biasa aja, tapi arahnya sudah mendekati untuk mengiringi opini untuk harus ke sini itu sudah ada. Cuman kan Bisikan-bisikan. bisikan-bisikan lah sudah ada. Cuman ya itu tadi. Sebenarnya Son ini nggak mau saya libatkan di dunia politik. Yang harus terlibat ini kan Boloni Masih. Kita harus menentukan sikap arahnya kemana. Tapi sampai sekarang juga belum ada arahnya untuk menuju ke beliaunya yang A, B, C. Khususnya di Kabupaten Malang. Khususnya di Kabupaten Malang itu belum ada. Jadi bisa harus dipahami kami di Boloni Masih belum menentukan sikap untuk ke arah mana. Tapi kami juga pingin di Kabupaten Malang ini ada generasi muda yang naik jadi bupati atau jadi wakil bupati. Itu yang kami harapkan. Karena memang generasi muda sekarang harus berani tampil, berani maju seperti itu. Mas, tentunya kalau jenengan sudah kemarin ikut andil dalam Boloni Masih ini, saya ingin tahu seperti ini. Adakah suara-suara yang loh, ya apa sih kok ketua Son Malang Rayai, Son apa namanya Malang Bersatu malah ngarahkan ke politik? Nah, adakah pertanyaan seperti itu atau anggapan? Ada, pasti ada. Cuman kan saya punya pendapat gitu. Oke. Saya punya pendapat. Siapa-siapa nanti yang apa ya, membela juga. Ya bukan membela, tapi berpihak kepada kita di bidang Son, ya kita dukung. Kalau saya seperti itu. Saya kan nanti bisa mengarahkan ke anggota. Ini yang bisa menyejahterakan komunitas. Ya kita dukung. Kenapa enggak? Berarti artinya jenengan dalam menentukan sikap ini ya ada penggodokan dengan anggota masih ada Pasti perbincangan. enggak serta-merta saya harus Anda. Kita ya akan gimana lah pendapat teman-teman nanti seperti apa ya kita tampung. Setidaknya kalau teman-teman insya Allah masih bisa Satu komando. Oke, siap. itu. Oke. Nah, melihat yang potensi yang seperti itu, Mas. Misalkan ada tawaran nih, Ya. misalkan dari siapapun, adakah garansi dari jenengan? Misalkan, oh, wis Pak, karena kita ini punya banyak anggota, wis dadi, ada nggak? Kalau untuk jadi itu wala. Oke. Tapi melihat kemarin di Pilpres, bisa dilihat sendiri Pilpres kemarin, ya Malang ini kan ya menjadi basis A lah. Bisa balik ke B seperti apa? Kan berarti ya kekuatan kita di ini masih besar. Saya pikir masih besar. Tapi untuk dijanjikan, saya harus berjanji ini nanti pasti jadi. Saya nggak berani. Cuman dilihat dari kemarin kan sudah terbukti. Ya kita sudah terbukti lah bahwa Kabupaten Malang ini, ya saya nggak mau ngomong banyak, tapi ini buktinya. Inilah yang di lapangan. Ya ini yang di lapangan seperti apa ya. Gitu. Boloni Masih ini saya pikir masih solid karena kita punya titik-titik tertentu, punya beliau-beliaunya yang di sana itu juga sudah menunggu komando. Kan kemarin juga Mas Gibran pernah ngomong itu kemarin. Oke. Pilpres kemarin pemanasan. Nah, kalau untuk pilkada pilgubnya kan sudah menentukan sikap. Mas Gibran nih 80% bisa saya bilang 100% pasti ke Bu Kofifa sama Mas Emil. Saya berani ngomong karena sudah Mas Gibran dadil kalau sama itu. Kalau di Kabupaten Malang khususnya ini kan belum ada, Masih abu-abu. tapi kalau untuk Boloni Masih di Malang koordinatornya kan kebetulan saya. Oke. Pasti nanti tergantung dengan saya nanti menentukan pilihan ke beliaunya siapa yang sana juga pasti ngikut. Insya Allah pasti ngikut. Mas, bisa dibocorkan nggak? Yang tadi kan sudah ada yang mulai PDKT nih, Ya. mau melamar. Itu dari koalisi yang kemarin atau bukan? Kalau yang melamar, Oke. kalau yang melamar bukan. Jadi ya adalah, tapi bukan yang koalisi kemarin. Wah, ini kan dilema ini ya.
Ya. Ini kan yang pertama yang melamar yang bukan dari koalisi. Nah, barangkali nanti ada nggak tenggat waktu jenengan sampai bulan sakmini kok sing teko koalisi nggak ada. Ya opo piye wis aku nang iki. Kalau kami di Bolonemas ini terserah. Saya bisa bilang gini. Entah itu dari bendera warna kuning, merah, bendera lo ya. Oke. Kuning, hijau, kuning, apapun. Yang penting bisa satu visi, satu misi dengan Bolonemas ini gas. Gas. Oke, gas. Gitu. Jadi enggak dari harus dari merah, harus dari kuning, harus dari biru, enggak. Yang penting bisa satu visi dengan Bolonemas selesai. Cocok. Oke, kita gas. Sebenarnya satu aja mas, cita-cita jenengan misalkan digandeng ini ingin seperti apa misalkan yang real. Kalau saya tetap itu tadi, untuk luasnya ya saya bilang Kabupaten Malang ini lebih maju. Itu sudah pastilah ya yang Oke. saya harapkan. Terus kenapa kok saya pilih harus generasi muda yang maju? Karena mungkin saya masih muda juga. Terus yang kedua, pemikiran-pemikiran generasi muda sekarang itu kan nggak terlalu kolot. Dalam Nggak terlalu artian kolot dengan aturan, nggak terlalu kolot dengan ini. Ya kita Oke. bisa lebih fleksibel lah di masyarakat ini. Itu yang saya harapkan. Kenapa kok generasi muda harus ada yang muncul itu tadi? lebih lentur Lebih lentur lagi. ke zaman itu apa. Nah, di perpindahan zaman itu kalau saya pikir generasi muda ini punya cara berpikir yang fleksibel tapi masih kritis gitu loh. Oke. Masih kritis untuk mengkritisi, ya buktinya kan sekarang banyak, ya mohon maaf ya sekarang itu koruptor itu banyak yang cut lah. Itu kan juga hasil dari generasi muda sekarang. Transparansi itu tadi. Transparansi itu pemikiran. Kalau saya berpikir pemikiran generasi muda ini mungkin yang sekarang di era milenial sekarang itu lebih punya pemikiran yang sifatnya lebih maju. Mas, kalau daerah Malang Utara tadi anggota jenengan banyak di sana. Kalau Singosari, Lawang, Kalau Malang Utara ya ada tapi tidak banyak. Malang Selatan ya yang banyak. Malang Selatan, Malang Barat, Malang Timur. Oke, karena begini, saya sebenarnya ingin menanyakan ya, karena kan kemarin masih ada isu terkait Malang akan pecah, dipecah, Malang Utara itu akan memisahkan diri. Nah, kalau ternyata di daerah utara tidak ada, berarti kan ternyata bukan basisnya. Tapi saya ini menanyakan ini, strategi dengan mas dalam pilkada kemarin kok bisa top seperti itu? Ya kalau saya berpikir sebenarnya strategi ini nggak boleh Iya. kita ungkap ya. Tapi mungkin Mungkin sebagian orang sudah tahu strateginya seperti ini. Bolonemas. Bolonemas itu bisa dibilang aliran keras. Aliran keras. Maksudnya garis kerasnya daripada Bolonemas Mas Gibran ya Bolonemas. Kita artinya harus berani lah gitu. Kalau kita nggak berani menentukan sikap, lebih baik kita mundur. Ragu-ragu aja kita harus mundur gitu. jadi harus ayo ya. Kita manut pusat lah. Pusatnya bilang oke, clear A, ya A kita. Dimanapun caranya harus gitu loh. Nggak boleh setengah-setengah. 99 aja kan masih kurang 1%. Kalau kita harus 100. Gitu. Makanya kita ya merasa tertantang lah. Tapi kalau untuk Pilgub saya tekankan kami belum menentukan sikap. Harus ke siapa. Harus ada kita ngobrol dulu MOU-nya seperti apa, ya kan? MOU seperti apa dengan beliau-beliaunya tidak masalah. Nah, tapi tentunya kan pasti jenengan tidak hanya diam, tentunya ada nggak upaya jemput bola misalkan, atau bayangan wong iki kok ada nggak satu orang yang sudah dibidik misalkan? Kalau untuk orang yang dibidik sebenarnya sudah ada, sudah ada. Cuman saya masih nunggu beliaunya ini untuk itu tadi ngobrol masalah visi dan misi itu belum. Ya hanya wacana, ngobrol-ngobrol ya hanya sekedar ngobrol. Tapi untuk wacana ke depan, untuk tujuannya ke depan belum. Yang saya harapkan kan, ayolah, misalkan nggak ada sama sekali, ya kita santai aja, karena kita nggak mau terlalu Menggebu-gebu ikut
harus ini, harus sana kita menentukan sikap. Enggak, kita santai aja. Selagi yang di atas misalkan siapa, masih pusat sana, enggak harus ke sini arahnya, kita ya santai aja. Karena sekarang fokusnya masih ke pilgub ya, Pilgub dan pilkada gubernur. oh Kalau untuk pilgub kita belum fokus. oke, karena ya Itu. tadi belum apa namanya Belum ada instruksi dari atas. Ah. Tapi kalau dari atas untuk di wilayah-wilayah tergantung dari koordinator masing-masing. oke. Karena kan kemarin sudah terbukti di Malang, Jos misalkan, ya serahkan ke koordinatornya untuk pilihan. Mas, kalau prosedurnya jenengan tadi kan sudah ada sebenarnya yang dibidik ya. Nah, itu prosedurnya ketika ada yang melamar baru jenengan godok atau sebenarnya sudah digodok? Sopo sih kira-kira muncul bursa ini? Kalau Sebelum- saya ya harus nggodok dulu sama teman-teman. Saya nggak mau langsung ngasih keputusan oke atau enggak. Ya harus saya godok dulu dengan tim, dengan terus saya juga koordinasi dengan beliau-beliau yang di atas sana, gitu, seperti apa. Terus ini track recordnya seperti apa. Bisa nggak nanti, karena kan kita juga, misalkan kita dukung, saya bawa namanya Mas ini juga berat gitu loh. Berat, karena kan ya itu tadi, di belakang saya masih banyak beliau-beliaunya yang di atas tadi. Misalkan nanti sampai meleset, kita nggak satu visi satu misi terus Kabupaten Malang misalkan tambah melorot kan, kita juga kena imbas. Kemudian ini, misalkan nanti ya sudah dekat, jenengan sudah ada yang melamar dan ternyata teman-teman dari apa namanya Son Malang Bersatu ini sepakat, jenengan perlu nggak komunikasi dengan yang pusat untuk menentukan itu? Atau itu sudah menjadi hak otonomi jenengan dalam menentukan itu? Kalau koordinasi tetap, tapi kemungkinan besar yang pusat tetap apa ya, hanya tetap mendukung kami yang di bawah. Kalau di bawah masih seperti itu, tetap kami koordinasi. Ini seperti ini hasilnya. Tapi yang dari pusat tetap nanti, ya wis tetap. Karena di Mas ini apapun yang terjadi, terserah wis. Sampean mau ambil jalan A, B, C tetap kita dukung. Karena merujuk daripada kejadian kemarin waktu pilpres ya. Mas ini bisa dibilang top lah. Bisa dibilang ya sukses gitu loh. Tetap sukses saja untuk memenangkan salah satu paslon tadi. Pak Prabowo. Mas, ini kan di jalan-jalan sudah mulai banyak banner. Oke. Pak Sanusi maju lagi. Kemudian ada banner-banner dari partai yang sama, apa Gunawan. Nah, apa namanya yang melamar jenengan ini yang tadi disebutkan apa nama angin-angin sepoi-sepoi ini salah satu dan mereka ada gerbong mereka. Bukan melamar, sebenarnya itu apa, pengen kita bantu. Oke, sudah ada. Sudah ada. Cuman kan kalau saya pribadi ini kenal itu sopo gitu loh. Maksudnya kenal itu mungkin ya kalau di nama-nama tadi itu yang kenal hanya dua saya sementara ini loh. Yang kenal itu hanya Artinya dua. aksesnya itu kenalnya seperti apa? Ya kenal sosok orangnya, nggak pernah ketemu gitu, mungkin hanya bisa dibilang dua orang. Yang lain saya belum kenal, memang belum kenal gitu. Kalau untuk dua orang ini ya saya pernah ketemu, terus juga pernah apa ya sebenarnya itu aja. Yang lain malah belum pernah sama sekali. Makanya saya bilang walaupun kenal dekat, walaupun kok belum kenal, tapi kita itu belum menentukan sikap gitu loh. Siapa yang cocok ya? Iya, jadi Nggak jangan peduli dibilang nanti, oh ini dekat dengan sonnya habis ini dekat dengan ini pasti. Kita belum sampai sekarang. Saya intinya kami di komunitas belum tetap di komunitas juga. Berarti ini apa ya, November ya, November sekarang Juni masih 4 bulan, sekitar 4 bulan. Nah, ada nggak jenengan timeline Mas? Ya, apa namanya, karena kan kalau berbicara strategi tadi kan sudah menjadi rahasia kan ya, cuman kan apa namanya dalam suksesing itu kan perlu
sebenarnya ya ini sudah wayahe gerak, sudah mulai manasi motor. Saya ini melihat fenomena di Kabupaten Malang ini, ya kadang saya sebagai orang yang awam, anggap aja awam ya, Dalam hal dalam hal politik lah, oke. saya anggap aja awam. Saya ini merasa cukup konyol, padahal kurang beberapa bulan lagi, tapi sampai sekarang masih adem ayem ya. Mungkin lokalnya di Kabupaten Malang ini adem ayem. Jadinya ya masih santai-santai. Kalau saya harapkan nanti sampai pencoblosan sampai pilgub nanti ya tetap adem ayem. Karena kan orang-orang yang muncul ini siapa juga masih kita belum tahu loh. Masih anggap aja 50-50. Jadi bilang nol. Yang dapat rekom ini juga masih belum dari partai-partai. Belum ada. Siapa yang dapat rekom belum ada. Ya mungkin loh ya. Kalau menurut saya masih semuanya ya, kalau apa sendiri ya pasti naik. Nah, kan incumbent ya itu. Ya. Incumbent pasti naik. Nah kalau apa pasti naik. Yang lain ini belum ada. Menurut saya ya itu hak dari masing-masing. Tapi menurut saya ini seru ini. Karena di permukaan belum mungkin semua, tapi di bawah sudah Rame. iya gitu, sudah rame gitu loh. Senyap. Ya, makanya generasi muda ini sekarang saya pikir di Kabupaten Malang ini hampir di seluruh Indonesia lah. Tentang pilihan ini acuh tak acuh. Mereka lebih banyak itu fokusnya ke kalau masalah itu belum ada yang mengatakan loh ya, fokusnya itu untuk Kalau Mas Gibran kemarin kan menyatakan statement apa namanya ini mayor silent, pemimpin yang diam gitu loh. iya. Karena seperti itu. Mas ini, apakah jenengan sudah punya apa bijikan pemuda? Kalau tadi kan sementara ini kan nama-nama yang muncul yang jenengan harapkan adalah pemuda. Bisa nggak dimungkinkan komunitas apa namanya Son Malang Bersatu ini membidik satu orang dan merekom atau mendorong untuk maju nama-nama? Sangat mungkin. Itu malah harapan kami itu, apalagi di komunitas Son sama di Koloni Masih ya, di Koloni Masih itu ada generasi muda yang berani tampil, berani untuk di pentas kan banyak itu sekarang teman-teman saya yang saya kenal juga nggak kenal pun, tapi saya tahu sosok-sosok dia itu yang masih sangat muda bahkan masih fresh gitu. Oh, memang tahu semua. Taruh ya, pakai rumah saja karena masih muda. Iya. Iya. Oh, iya. Terus Mama, ya kan, yang dari cerita itu. Terus ada yang dari sebelah kanan itu Mas Rizky, Mas Abid. Oke. Itu kan juga muda-muda. Terus ada yang dari utara mungkin yang saya kenal itu Mas Dewa, itu putrane Pak Hendra. Itu juga kan kalau keluarga Pak Hendra sama keluarga saya juga baik. Mungkin saya belum mengenal Mas Dewa. Banyak itu pilihan-pilihan itu banyak. Sebenarnya masih banyak, tinggal siapa ini kan gitu. Iya, teman-teman sektor kemarin timur tapi ikut di utara itu yang sering koordinasi itu ada namanya Mas Ali tadi itu, Kasih Ali itu juga Yang di Dapil 7. ya, itu malah baik sampai saya banyak sebenarnya apa ya teman-teman di generasi muda ini harusnya tetap nanti misalkan satu misi dengan kami di Koloni Masih di Koloni ini ya kita dorong. Enggak menutup kemungkinan, sangat tidak menutup kemungkinan itu kalau saya. Itu malah harapan dari saya, teman-teman beliau ini ayo gitu kami dorong kita untuk memajukan Kabupaten Malang. Oke, karena kan takut saya ada yang ingin mempunyai keinginan cuman maju mundur iki aku misalnya ini kok didukung ora. Jadi jangan sungkan untuk ngobrol lah, ngobrol siapa. Nanti teman-teman beliau di atas juga kan, saya ngobrol. Apa ya, kita ya pasti kita dukung. Itu kan ya seperti apa? Karena kita banyak. Kalau bisa dilihat, anggap aja 1.200, 1.000 aja. Rusun ada 10 sudah 10. Terus kakak misalkan 4 dapat belum fans itu yang ngeri ya kan, kita
kita ngadakan 1 ton aja di lapangan. Ya kan? Pagelaran sound system di lapangan misalkan ini yang datang bisa sampai berapa puluh ribu, 30.000, 35.000. 1 ton, 1 reta. Artinya ini strategi real ya. Real, Angka ini real. anggap aja yang seperti itu. Angka ini sudah betul. Kalau dia itu nggak seneng sama ton ini, nggak mungkin dia ada. Iya. Itu real itu. Artinya koordinnya itu sudah pasti, pasukannya sudah ada, dan satu komando tadi. Satu komando. Kalau kita bilang dua, kita bilang satu, bukan seperti itu. Misalkan, kan ini hanya sekedar contoh aja. Ternyata banyak apa tafsiran. Ya, yang tidaknya yang harus bisa membela kami di Nah, terakhir Mas, mungkin ya, saya rasa pembicaraan hari ini sangat gamblang, pesan yang sudah nyampe, sudah sampaikan dengan tegas. Mungkin harapan dan pesan-pesan dari ini. harapan tetap saya kembali ke saya pemimpin yang baru itu bisa memajukan apa harapan saya yang kedua, generasi muda harus itu. Jadi misalkan tidak ada generasi muda yang muncul, saya lebih baik ya. Harus ada generasi muda yang nggak muda banget tapi harus ada. Jiwanya muda. Jiwanya muda. Harus bisa sama-sama lah dengan kita generasi muda ini sama itu kan tuh. Nah, teman saya itu tadi kan saya sudah menyebutkan beberapa nama tadi. Itu yang saya kenal. Banyak lagi yang belum saya kenal gitu. Tidak menutup kemungkinan yang belum saya kenal pun bisa. Dengan open door ya, siapapun. Pokoknya open. Saya ini orangnya dengan siapa saja saya kan kita itu intinya kalau di pil gimana caranya bisa Kabupaten Malang ini bisa apa kita samakan itu Pak ya itu kan ngobrol lah. Jadi itulah teman-teman pembicaraan saya dengan Mas David. Bisa untuk teman-teman pemilih atau warga Malang bisa dilakukan sendiri lah bagaimana. Kemudian untuk calon wakil-wakil rakyat yang ingin mendapatkan dukungan suara, ya itulah tawaran dari beliau. Semoga apa yang kita bicarakan ini tadi, ya tentunya membawa hasil untuk Kabupaten Malang. Terima kasih, saya Tulus Dianto, Jatim 1 News. Mas David, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.